Hutan itu nafas terakhir. Nafas terakhir dalam artian bahwa ketika hutan ini digadaikan, itu bank terakhir untuk mereka yang perlu untuk diwariskan. Karena rumah terakhir yang kita bisa pulang adalah kita punya kampung, kita punya hutan adat. Tapi kalau ruang-ruang hidup ini sudah kita gadaikan, kita jual, terus anak cucu ini kemana? Hutan adat dan perempuan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebutuhan perempuan itu ada di hutan. Aktivitas perempuan itu selalu ada di hutan. Semua keputusan adat ya, terutama di Papua ya, kita tahu bersama. Semua keputusan adat itu ada di laki-laki. Padahal penyedia makanan untuk kehidupan dalam rumah tangga itu perempuan. Ketika ini hilang atau berpindah tangan, mereka kehilangan itu. Ketika kita bicara masyarakat adat, kita tidak hanya saja bersentuhan dengan isu laki-laki ya, tapi juga perempuan di situ. Pada tahun 80-an itu masih lebih banyak itu kan keterlibatan laki-laki, karena kita bicara pengurusan masyarakat adat, tapi juga hubungan dengan pemetaan sebagai alat pengorganisasian. Nah itu ruang yang dimana ruang laki-laki di situ yang kita bilang garis patriarki ya dalam pengakuan masyarakat adat. Itu apalagi kita bicara hubungan dengan hak-hak komunal. Nah keterlibatan PPMA dalam arti saya sebagai perempuan, nah itu juga butuh perjuangan sebenarnya, karena ketika kita bicara sentuhan dengan hak-hak komunal, hak-hak di mana ruangnya laki-laki, dan kadang-kadang juga dianggap itu ruang yang sakral. Nah itu memang tantangan lain sebenarnya. Paham patriarki, di mana dalam keputusan adat, dalam keputusan politik, dalam keputusan birokrasi, ekonomi atau apapun itu, perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan itu. Di dalam masyarakat adat itu ada perempuan di dalamnya. Dan selama ini yang merasakan dampak langsung adalah perempuan. Karena tanah ini dia berbicara dengan langsung bagaimana perut. Kalau kita sudah bicara perut itu kita bicara ekonomi. Dan hari ini perempuan Bali ini jadi penggerak ekonomi keluarga. Perempuan itu sesungguhnya mereka itu punya berperan penting di dalam kehidupan keluarga. Nah, karena apa? Dari sisi ekonomi yang membesarkan babi, membesarkan anak, memelihara tanaman, yang menjaga hutan adalah perempuan. Karena adanya program Mama Huta ini kita bisa buat satu jaringan perempuan adat Kiai Wijaya. Luar biasa. Perempuan harus belajar tentang pemanfaatan ruang hidup, nah, sehingga dari minimal perempuan maju ke depan, tapi ada dukungan dari laki-laki. Dan itu yang ketika ruang-ruang itu terus diberikan, mereka jadi perempuan-perempuan yang hebat. Betul. Kayaknya perlu nih ada konsolidasi jaringan kerja perempuan di wilayah Merauke. Karena selama ini kan belum pernah ya, jadi dalam program Mama Huta ini hal itu terwujud. Beberapa kegiatan yang melibatkan pemuda masyarakat adat yang dilakukan oleh Mama Huta di Teluk Bintuni itu mengedukasi masyarakat adat. Harapan kami sebagai perempuan juga harus ada regulasi yang pas, dan kami mendukung penuh program Pak Bupati untuk kita sama-sama dorong peraturan daerah terkait dengan pengakuan masyarakat adat. Awalnya itu hanya butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian, tapi setelah itu masih artinya ada ruang yang sebenarnya juga diberikan oleh adat juga bagi perempuan sebenarnya.